Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang prakarya. Mari kita mulai. Dasar-dasar elektronika dibagi menjadi ada wawasan elektronika, ada sistem pengendali. Wawasan elektronika meliputi komponen elektronika dasar, jenis dan manfaat. Kemudian, jenis dan manfaat meliputi elektronika analog dan elektronika digital. Sedangkan sistem pengendali meliputi peralatan listrik dan pembuatan rangkaian stop kontak. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika biasanya disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device. Contoh peralatan atau piranti elektronik ini tabung sinar katoda, radio, televisi, perekam kaset video, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi desktop, komputer laptop, PDA, robot, smart card, dan lainnya. Komponen dasar elektronika dibagi menjadi komponen-komponen elektronika aktif dan komponen-komponen elektronika pasif. Komponen-komponen elektronika aktif contohnya adalah transistor, dioda, dan IC. Sedangkan contoh-contoh dari komponen elektronika pasif adalah resistor, kapasitor, dan induktor. Mari kita bahas untuk komponen-komponen elektronika pasif. Yang pertama, resistor. Resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Satuan dari resistor adalah ohm. Gambar resistor adalah seperti yang tertampak pada layar. Resistor terbagi menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor variabel. Resistor tetap adalah resistor yang nilai hambatannya relatif tetap, biasanya terbuat dari karbon, kawat, atau paduan logam. Simbolnya adalah seperti berikut. Yang kedua, resistor variabel. Resistor variabel adalah bahasa lainnya adalah potensiometer, yaitu resistor yang besar hambatannya dapat dirubah-rubah. Yang termasuk ke dalam potensiometer antara lain resistor KSN, koefisien suhu negatif, resistor LDR, light dependent resistor, dan resistor VDR, voltage dependent resistor. Gambarnya adalah seperti nampak pada layar. Bagaimana menentukan kode warna pada resistor?
Mari kita simak baik-baik. Kode warna pada resistor menyatakan harga resistansi dan toleransinya. Semakin kecil harga toleransi suatu resistor adalah semakin baik. Terdapat resistor yang mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna, seperti yang terlihat pada gambar. Ini yang 4 gelang dan yang ini yang 5 gelang. Berikut ini adalah tabel untuk nilai masing-masing resistor. Ada hitam untuk gelang warna hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak, dan tanpa warna. Mari kita hitung. Untuk lebih mudah dalam menghafalnya, kalian juga dapat menyingkatnya menjadi hi, cho, me, o, ku, hi, biu, a, put, em, peta. Untuk resistor dengan 4 gelang, maka gelang pertama disebut dengan nilai gelang, gelang kedua juga nilai gelang, sedangkan gelang ketiga itu adalah pengali, dan gelang keempat adalah nilai toleransi. Kita simak pada gambar berikut. Gelang yang pertama berwarna kuning. Gelang yang kedua berwarna ungu. Gelang yang ketiga berwarna oranye. Gelang yang keempat berwarna emas. Kita lihat kembali ke tabel. Untuk kuning itu di gelang pertama dengan nilai 4. Ungu di gelang kedua dengan nilai 7. Dan oranye untuk gelang ketiga dengan nilai 3. Ketika berada di gelang ketiga, itu adalah faktor pengali, berarti 10 pangkat 3 atau 1000. Sedangkan gelang terakhir berwarna emas itu bernilai toleransi 5%. Sehingga cara menghitungnya adalah 4, 7 kali 10 pangkat 3 plus minus 5%. Sehingga nilai resistornya adalah 47.000 ohm meter dengan toleransi 5%, atau 1000 itu kita bisa singkat dengan kilo, sehingga nilainya 47 kilo ohm. Kemudian komponen elektronika yang kedua adalah kondensator atau kapasitor. Kondensator atau sering disebut sebagai kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kondensator memiliki satuan yang disebut farad. Kondensator sering disebut kapasitor, atau sebaliknya yang pada ilmu elektronika disingkat dengan huruf C. Ini adalah tabel harga untuk gelang pada kapasitor. Bagaimana membaca nilai kapasitansinya? Hampir sama dengan resistor. Kita lihat contoh yang pertama. Yang pertama dengan nilai warna coklat, hitam, jingga, hitam, dan merah. Coklat ada di gelang pertama dengan angka 1 hitam dengan nilai 0, jingga dengan 1000, hitam dan merah nilai toleransi dan tegangan. Sehingga nilainya adalah 10 kali 1000 picofarad dengan toleransi 2%. Dengan tegangan kerja 250 volt. Kalian bisa lihat itu di tabel untuk tegangannya.
Beberapa fungsi utama kapasitor. 1. Sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. 2. Sebagai pembangkit pulsa atau frekuensi dalam rangkaian osilator. 3. Sebagai penggeser fasa. 4. Sebagai coupling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat amplifier yang menghubungkan rangkaian preamplifier dengan amplifier. 5. Fungsi kapasitor lainnya dalam rangkaian elektronika adalah sebagai filter dan kopling pada rangkaian power supply, penggeser fasa, pembangkit frekuensi pada rangkaian osilator, dan juga dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Ini adalah gambarnya. Simbol-simbol kapasitor. Simbol kapasitor nonpolar. Kapasitor ini sering dipakai dalam rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi, seperti dalam rangkaian penguat audio amplifier. Simbolnya adalah seperti ini. Selanjutnya, yang kedua adalah simbol kapasitor dipolar. Kapasitor ini biasa dipakai sebagai filter dalam rangkaian penyearah. Kapasitor jenis ini mempunyai dua polaritas, yaitu positif dan negatif, sehingga dalam pemasangannya tidak boleh terbalik. Yang ketiga, simbol variabel kondensator. Istilah lain dari variabel kapasitor adalah VARCO, variabel kondensator, dengan simbolnya seperti ini. Selanjutnya, induktor atau reaktor. Induktor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Simbol induktor dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya, transformator atau kita sering singkat trafo. Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Jenis-jenis transformator. Yang pertama ada transformator step up dengan simbol seperti ini. Transformator step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaik tegangan. Selanjutnya, transformator step down. Transformator step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan. Dengan simbol seperti ini. Kemudian, yang ketiga, autotransformator. Dengan simbol seperti ini, transformator jenis ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah. Selanjutnya, ada autotransformator variabel dengan simbol seperti ini. Kemudian ada autotransformator isolasi. Transformator seperti ini berfungsi sebagai isolasi antara dua karang. Selanjutnya, autotransformator pulsa. Autotransformator pulsa adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. Kemudian ada autotransformator 3 fasa. Transformator 3 fasa sebenarnya adalah 3 transformator yang dihubungkan secara khusus satu sama lain. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat.